sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi bersama Stefani yang akan menemani minggu ceria kalian dengan cerita-cerita menarik dari kakak-kakak Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Gimana nih kabarnya sahabat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap ceria ya. Jadi sahabat, tema kita pada hari ini adalah tebak petai dan tebing tersarlup. Gimana nih sahabat? Sudah siap belum dengerin ceritanya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Indira, apaan tuh? Ih, serem banget Siti. Apa yang serem? Ini nih, ada desa yang seluruh penduduknya terbawa banjir karena Tuhan marah. Ih, oh itu kisah Nabi Nuh. Bukan. Oh bukan? Ini dongeng tentang masyarakatnya yang sombong sekali. Oh kayak temen aku sombong, dipanggil dia nggak jawab. Kenapa? Marahan atau berantem nih? Bukan. Karena dia pakai earphone jadi nggak kedengeran. Ih, Siti. Tapi ini beneran loh, Siti. Mau denger gak dongengnya? Oh dongeng? Mau. Aku mau denger nih. Yuk kita dengarkan dongengnya dari Kak Alifa. Hei, dongeng ya. Hai teman-teman, saya Kak Alifa. Hari ini akan bercerita dengan judul Tebak Petai Tebing Tersarlup. Dengerin ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Haji, Kabupaten Oku Selatan, terdapat satu desa yang kaya raya. Desa ini dikelilingi bukit dan banyak sungai yang sangat jernih. Semua penduduk di desa ini hidup dengan bahagia. Setiap tahunnya, mereka selalu mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Hal ini menyebabkan desa tersebut menjadi makmur. Setiap akhir pekan, penduduk di desa selalu mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan hasil panen yang berlimpah di desa mereka. Hal ini yang menyebabkan penduduk desa memiliki sifat yang sombong. Mereka selalu berpikir untuk tidak membutuhkan orang-orang karena mereka telah memiliki harta yang sangat berlimpah. Mereka selalu memandang rendah orang yang datang ke desa mereka. Pada suatu hari, seorang kakek tua dengan pakaian compang-camping datang ke desa tersebut dan menghampiri penduduk desa yang sedang berpesta. Permisi, kata kakek tua. Tetapi teman-teman, tidak ada satupun yang melihat kakek tersebut. Permisi, permisi. Lalu datanglah seorang gadis cantik menghampiri kakek tersebut. Hei kakek tua, apa yang kau lakukan di sini? Kata gadis cantik itu. Maaf nak, kakek sangat lapar. Kakek membutuhkan makanan. Tolonglah. Tetapi, apa jawaban dari gadis cantik itu? Maaf ya kek, di sini tidak ada makanan untuk orang miskin. Tetapi di sini kan banyak makanan. Tolonglah, aku hanya meminta sedikit. Tapi makanan ini hanya untuk orang kaya seperti kami, bukan orang miskin seperti kakek. Wah teman-teman, sang kakek sangat sedih. Lalu ia berkata, "Hai penduduk desa." Kakek tua itu mengacungkan tongkatnya.
Kalian begitu sombong. Tuhan tak akan membiarkan hal ini berlangsung lama. Tuhan akan menghukum kalian, kata kakek tua itu. Sesaat seluruh penduduk desa terpaku menatap kakek tua itu. Suasana menjadi hening. Pergilah sang kakek tua ke atas bukit. Di atas bukit, kakek tersebut duduk melamun di bawah pohon yang sangat rindang. Dan tak berapa lama kemudian, seorang gadis cantik menghampiri kakek tersebut. Ada apa denganmu, kakek tua? Sepertinya kau sangat sedih. Aku sangat lapar, nak. Wah, teman-teman, apa ya jawaban dari gadis kecil itu? Nah sahabat, penasaran nggak sama cerita selanjutnya? Fanny juga udah nggak sabar nih. Jangan kemana-mana ya sahabat, karena kami mau balik lagi setelah iklan yang satu ini. Nah sahabat, penasaran gak sama cerita selanjutnya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Indi, itu kok nyebelin banget ya? Bagaimana bisa ya Kak ada manusia sombong yang tidak mau berbagi? Itulah kenapa kita harus menjadi orang yang suka menolong. Oh iya, Siti suka bantu temennya gak nih? Iya, aku suka menolong. Oh iya Kak, siapa yang tidak menyayangkan tidak akan disayang. Pintar itu namanya. Terus bagaimana ya? Apakah kakek itu ditolong? Kasian ya, aku mau denger lagi Kak ceritanya. Yuk, ayo. Wah, kebetulan Kek, aku membawa satu keranjang makanan. Ini, ambillah untukmu. Wah, betapa senangnya kakek tua itu. Ia pun memakan semuanya dengan sangat lahap. Kakek tua itu sangat berterima kasih kepada gadis kecil yang sangat cantik. Lalu teman-teman, sang kakek tua mengeluarkan 7 batang lidi dari kantongnya. Dan ia pun menancapkannya di tanah. Hah? Apa yang kau lakukan, kakek? Cukup lihat saja, nak. Lalu kakek itu pun berkata kembali, pergilah ke atas bukit yang paling tinggi di desa ini, nak. Setelah gadis kecil pergi menjauh, kakek tua itu mencabut 7 batang lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 batang lidi telah tercabut. Tiba-tiba, secara ajaib, keluarlah aliran air dari ke-7 lubang itu dan mengalir terus-menerus hingga semakin deras. Lihatlah para penduduk desa yang sombong. Lihatlah kemurkaan Tuhan pada kalian. Tuhan akan menghukum kalian. Kakek tua itu berteriak dengan keras. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan berpetir. Seluruh penduduk desa panik menyaksikan cuaca buruk yang melanda. Dan terkejutnya para penduduk
karena seketika desa mereka banjir. Nah teman-teman, sekarang orang di daerah tersebut menyebutnya dengan Tebat Petai Tebing Tesarlup, yang artinya sungai petai yang berasal dari bukit yang tenggelam. Pesan moral dari cerita ini adalah selalulah berbuat baik kepada sesama manusia dan jangan pernah sombong ya kepada siapapun. Baiklah teman-teman, itu dia cerita dari Kak Alifa. Terima kasih, sampai jumpa. Keren kan dongeng dari Kak Alifa? Keren banget Kak, sampai merinding aku dengarnya. Oh iya, Siti masih mau pelit gak nih? Aku kan gak pelit Kak, aku tuh baik, gak sombong juga. Tebat Petai Tebing Tersalup, dongeng ini mengajarkan kita agar kita tidak memiliki perilaku yang sombong Iya betul. dan Jadi- juga pelit. Oh iya, gak boleh ya. Karena itu apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memanfaatkannya. Dan ada hak orang lain atas yang kita dapatkan. Bener banget Sip. Siti. Ayo teman-teman, berbagi dan menyayangi. Dadah! Nah sahabat, seru kan ceritanya? Ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi. Kita harus suka menolong dan jangan sombong ya. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Dadah semuanya, sampai jumpa.